Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan perbedaan suku, budaya, bahasa, dan keyakinan. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan, namun juga kerap kali menjadi sumber gesekan. Tidak jarang, perbedaan agama memunculkan perselisihan, sebuah ironi di tengah cita-cita bangsa yang menjunjung persatuan. Namun, di balik tantangan itu, selalu ada harapan. Salah satunya hadir di Royal Residence. Di sini, 6 rumah ibadah dari 6 agama yang diakui di Indonesia berdiri berdampingan dengan megah, yaitu Masjid Muhajirin, Vihara Budayana, Kapel Santo Yustinus, Pura Sakti Raden Wijaya, Gereja Kristen Indonesia Wiyung Royal Residence, dan Kelenteng Bade Miao. Tempat ini merupakan simbol nyata bahwa harmoni bukan sekedar wacana, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bila kita memilih untuk saling menghormati. Royal Residence menjadi bukti bahwa kebinekaan yang diidamkan para pendahulu bukan hanya impian, tetapi dapat hadir dan dirayakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang melatar belakangi ini bisa berdiri dari pihak perumahan Royal. Dulu ini kan tanah kosong, terus pihak perumahan Royal itu memberikan tanah ini untuk setiap majelis atau yayasan ini masing-masing. Namun agama ini ditawarkan. Jadi secara cuma-cuma tanah ini diberikan. Jadi mau dibangun 6 tempat ibadah, mau modelnya gimana, terserah masing-masing dari yayasan atau majelis. Pembangunannya berlangsung bertahap sekitar tahun 2017 sampai tahun 2018. Dimulai ketika warga bersama pengembang sepakat mengalihfungsikan lahan yang awalnya direncanakan sebagai pasar modern menjadi kawasan fasilitas keagamaan. Pada awalnya, setiap komunitas agama mulai merintis pembangunan tempat ibadahnya masing-masing, sehingga progresnya tidak serentak, namun tetap berjalan selaras karena adanya koordinasi rutin antar warga. Seiring berdirinya bangunan-bangunan tersebut, dibentuk pula Forum Komunikasi Rumah Ibadah atau FKRI yang sejak awal berperan memastikan bahwa proses pembangunan hingga penggunaan ruang berlangsung dengan rukun. Kalau konflik sejauh ini tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena kami punya satu media komunikasi yang disebut dengan FKRI. Jadi satu media komunikasi ini tempat kami menginfokan semua kegiatan. Sejauh ini justru kehadiran tempat ibadah ini sangat didukung oleh masyarakat sekitar. Baik itu yang ada di perumahan ini, demikian juga yang ada di kampung. Kalau sejauh ini yang saya tahu, masyarakat memandang keberagaman ini sebagai sebuah berkah. Sebuah berkah kenapa? Karena melalui keberagaman tempat ibadah ini, kita belajar bersama tentang ibadah masing-masing agama. Kini, keberadaan 6 rumah ibadah ini menunjukkan bahwa ruang keberagaman bisa tumbuh dari langkah-langkah kecil yang dijalankan dengan niat baik.
yang awalnya hanya sebuah gagasan warga, kini berubah menjadi tempat di mana perbedaan tidak sekedar berdampingan, tetapi saling memberi ruang. Lingkungan ini menjadi contoh bahwa kerjasama dan kepercayaan dapat membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari bangunannya sendiri. Dari tempat ini, kita bisa belajar bahwa keberagaman tidak hanya layak dirayakan, tetapi juga layak untuk dijaga. Salah satu dinamika yang dilakukan oleh FKRI dalam menjaga kerukunannya adalah dengan mengkoordinasi kegiatan ibadah besar. Jadi, setiap kali ada hari raya atau acara keagamaan besar, pengurus antar rumah ibadah akan saling memberi info supaya jadwal dan arus warga tidak saling berbenturan. FKRI juga masih menjaga ruang komunikasi supaya tetap terbuka. Lewat forum ini, masing-masing pengurusnya secara rutin bertemu untuk membahas kebutuhan, kendala, atau rencana kegiatan agar semuanya tetap berjalan selaras. Dan semoga cerita kecil dari sudut Surabaya ini dapat terus mengalir, menjangkau lebih banyak orang, menjadi pengingat bahwa kebinekaan bukan sekedar slogan, tetapi sesuatu yang bisa hadir ketika ruang dan kesempatan itu diberikan. Kami berharap agar nilai kebinekaan ini bisa ikut diterapkan di tempat-tempat lain dengan cara dan ritme mereka sendiri.